Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Nubaidillah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mancasakti dengan NIM 2892250198. Di sini saya akan menjabarkan materi etika bisnis untuk ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Darmainis SEMM. Baik, untuk selanjutnya materi yang akan saya bahas dari 7 soal saya memilih 5, yaitu yang pertama 1. Kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering jadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. 2. Ada hubungan yang sinergi antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda dalam memandang fenomena ini? 3. Moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Yang keempat, salah satu masalah etika bisnis adalah suap atau bribery. Bagaimanakah praktek ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? 5. Bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi, mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih jadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Jelaskan. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kompetisi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Berikan contoh realita yang terjadi di dunia bisnis. Dan untuk jawaban nomor 1 adalah akibatnya mengurangi minat konsumen pada perusahaan tersebut. Karena dalam berbisnis, memang perusahaan berusaha untuk mempengaruhi dan mengajak konsumen untuk mempercayai produk yang dihasilkan. Akan tetapi, etika dalam berbisnis juga harus diperhatikan, karena sangat penting untuk diterima oleh konsumen jika perusahaan mengabaikan etika dalam bisnisnya. Kemudian, untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan pula pelaku bisnis yang tidak hanya memiliki keahlian dan keterampilan saja, melainkan juga memiliki disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan, karena itulah yang mencerminkan pribadi seorang karyawan yang mempunyai etika dalam berbisnis ataupun menjalin hubungan dengan pihak luar yang berkepentingan. Dan juga perusahaan harus menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis, seperti yang pertama, prinsip otonom, yang kedua, prinsip kejujuran, yang ketiga, prinsip keadilan, yang keempat, prinsip saling menguntungkan, yang kelima, prinsip integritas moral. Kemudian untuk contoh realita yang terjadi di dalam dunia bisnis, contohnya pada saat tahun 2020 yang dimana terjadi di seluruh dunia, yaitu pandemi wabah COVID-19, memberi dampak kerugian yang luar biasa, tidak hanya dalam kesehatan, meliputi juga perekonomian dunia termasuk Indonesia. Pemerintah melakukan gerakan work from home atau WFA, serta mentiadakan kegiatan dalam berskala besar. Hal ini berdampak juga pada harga-harga sembako yang naik signifikan. Karena wabah ini, ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan yang memberhentikan karyawannya atau PHK, karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis, sehingga tidak mampu lagi menggaji karyawannya. Dalam kondisi sulit ini,
Masih banyak sekali pebisnis yang memanfaatkan situasi seperti menimbun masker, hand sanitizer, sebanyak-banyaknya lalu menjual dengan harga berkali-kali lipat. Perilaku ini tentu melanggar etika yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan terhadap kewajibannya kepada pelanggan dan merugikan banyak orang. Lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu ada hubungannya sinergi antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasan Anda dalam memandang fenomena ini? Dan untuk jawaban yang nomor 2, yaitu tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan. Keuntungan adalah hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-satunya. Sebagaimana dianut pandangan bisnis yang ideal, dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. Bahkan secara moral, keuntungan merupakan hal yang baik dan diterima. Karena keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam usaha bisnisnya. Menurut saya sih, perusahaan yang berhasil membohongi konsumennya dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi adalah perusahaan yang melanggar etika bisnis dan harus ditindaklanjuti agar perusahaan tersebut jera, sehingga tidak melakukan hal yang sama lagi di kemudian hari. Kemudian, sebagian kita akan setuju, bila standar etika yang tinggi membutuhkan individu yang mempunyai prinsip moral yang kokoh dalam melaksanakannya. Namun, beberapa aspek khusus harus dipertimbangkan saat menerapkan prinsip etika ke dalam bisnis. Yang pertama, sebuah bisnis harus dapat menciptakan keseimbangan antara ambisi untuk mendapatkan laba dan kebutuhan secara tuntutan masyarakat sekitarnya. Memelihara keseimbangan seperti ini membutuhkan kompromi atau bahkan barter. Tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral atau etos para pelaku bisnis dalam menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan manajemen yang etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro atau lebih tepat disebut etika ekonomi. Dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis bicara soal monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktik semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat setidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktik bisnis dalam sebuah negara. Lanjut, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini bukan hanya slogan saja? Adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Untuk jawaban nomor 3, yaitu menurut saya sih moral yang tinggi bukan hanya slogan ya, karena suatu organisasi atau perusahaan bisa bertahan panjang bukan dibentuk oleh manajemen yang hebat, tidak juga oleh orang-orang yang hebat ataupun sistem, melainkan dibangun oleh kekuatan nilai-nilai atau value. Corporate culture selalu menekankan bottom up, menggali segala sesuatu mulai dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Padahal yang harus dibangun adalah yang di bawah yang tidak kelihatan, yaitu nilai-nilai baru. Manusia itu berkomunikasi secara simbolik atau simbol sebagai identitas. Sebenarnya banyak juga perusahaan besar telah mengambil langkah yang tepat gitu ke arah penerapan prinsip-prinsip etika bisnis ini. Kendati prinsip yang dianut
bisa beragam atau banyak, ya kan? Pertama-tama membangun apa yang dikenal sebagai budaya perusahaan atau corporate culture. Budaya perusahaan ini pertama dibangun atas dasar visi atau filsafat bisnis pendiri suatu perusahaan sebagai penghayatan pribadi orang tersebut mengenai bisnis yang baik. Kemudian contohnya seperti perusahaan-perusahaan Jepang yang mendirikan pabriknya di Indonesia. Mereka dalam merekrut karyawannya atau pekerja selalu mengutamakan attitude, etos, dan moralitas yang tinggi. Seperti pada halnya prinsip etika bisnis, yaitu yang pertama prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan juga prinsip integritas moral. Dibanding dengan skill, menurut mereka skill itu bisa diajarkan gitu dengan cepat. Sedangkan moral atau etos itu sudah dari karakter atau sikap yang tumbuh dari dalam diri seseorang atau dalam diri karyawan dari sejak kecil, karena itu sudah dibentuk dari pendidikan sekolah dasar gitu. Kemudian untuk pertanyaan keempat, yaitu salah satu masalah etika bisnis adalah suap atau bribery. Bagaimanakah praktek ini dijalankan? Bagaimana pula cara penanggulangannya? Untuk jawaban nomor 4, yaitu menurut saya, suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, dan menerima atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat atau seseorang kelompok dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap di sini dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan memberi pengaruh. Suap juga lebih populer dengan sebutan korupsi. Praktek suap menyuap sudah menjadi hal yang sangat lazim di Indonesia. Ia dilakukan dalam rangka pencarian rente, menjaga keamanan bisnis, mempermudah perizinan, dan tentu ini masalah besar membebaskan diri dari jeratan hukum yang sudah bukan rahasia umum lagi kalau di Indonesia ini. Untuk hukumnya ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apapun kasus yang dihadapi dengan jumlah uang yang sesuai, orang Indonesia bisa lepas dari jeratan hukum. Bahwa praktik suap marak di Indonesia mengindikasikan suatu hal, yaitu praktek ini menguntungkan bagi kedua pihak yang bertransaksi. Apa sih yang menjadi hal orang ini melakukan suap gitu ya kan? Yang pertama itu sifat tamak manusia. Tidak bisa dipungkiri untuk sifat tamak ini pasti ada gitu. Yang kedua, moral yang kurang kuat, yaitu tidak tahan godaan gitu, hasratnya. Yang ketiga, penghasilan yang kurang mencukupi, karena menurut saya ini orang yang melakukan suap bisa jadi antara kesejahteraannya yang tidak dipenuhi atau kebutuhan yang tidak dipenuhi, maka dia juga bisa melakukan suap gitu. Dan untuk menanggulanginya menurut saya yaitu pengendalian diri, kemudian pengembangan tanggung jawab dan sosial, mempertahankan jati diri, serta menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha, serta yang terakhir, memelihara kesepakatan.
Untuk pertanyaan terakhir yaitu, bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi, mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap penerimaan pajak melalui cukai rokok? Jelaskan. Dan untuk jawaban nomor 5, yaitu pertanyaan terakhir, menurut saya sih, karena sebagian besar masyarakat Indonesia perokok. Apalagi kalau rokok menghasilkan untuk pemerintah. Pemerintah dapat uang dari hasil penjualan rokok, dari bea cukai. Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak usaha rokok termasuk pajak rokok dan cukai rokok berperan sebagai salah satu penopang pendapatan negara dari sektor real. Hal inilah yang menjadikan rokok sebagai benda konsumsi yang di satu sisi membawa efek positif bagi keuangan negara, namun di sisi lainnya justru menimbulkan dampak negatif, yaitu berbahaya bagi kesehatan. Rokok sudah lama membudaya di dalam masyarakat Indonesia yang turut mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebiasaan merokok dianggap wajar di kalangan masyarakat dapat dilihat dari kemudahan mengakses rokok yang telah menjadi kebutuhan bahkan gaya hidup. Pajak dan cukai rokok dipungut oleh negara sebagai bagian dari kontribusi terhadap pendapatan negara. Penerimaan dari pajak dan cukai rokok ini cukup besar gitu nilainya. Dengan memahami pajak usaha rokok, salah satunya adalah pajak rokok dan cukai, maka Anda akan memahami nih pentingnya kedua pungutan tersebut pada sebatang rokok. Sejauh ini telah dianggap sebagai barang konsumsi sekunder, bahkan tersier. Kita bisa lihat gitu ya, dari golongan anak-anak sampai yang tua itu udah pada ngerokok gitu. Karena itu, pemberlakuan pajak pada setiap bungkus rokok, bahkan per batang, memang sangat penting. Pemerintah menggunakan dana yang didapat dari pajak usaha rokok dan cukai sebagai bagian dari alokasi biaya kesehatan bagi perokok. Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar, mengapa larangan sudah dicantumkan di bungkus rokok, melalui pamflet di pinggir jalan, serta billboard gitu secara besar-besaran, tetapi tidak memberikan dampak secara efektif gitu. Apakah ada yang salah dengan cara seperti itu? Efektivitas komunikasi simbol yang disampaikan melalui gambar atau bahkan narasi sangat tergantung dari sisi budaya, pendidikan, maupun adat istiadat, serta di dalam diri orang tersebut. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan jawaban yang terakhir. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dan jawaban pada mata kuliah etika bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.